Dan pemirsa, selanjutnya kita akan membahas mengenai seorang oknum polisi yang terlibat kasus pembunuhan ini. Benarkah motifnya karena ekonomi atau ada soal lain? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Pak Beni, menurut Anda apakah keterangan yang disampaikan polisi terkait motif, terkait kronologi pembunuhan seorang sopir taksi online oleh anggota Densus 88 ini sudah jelas, sudah clear? Ya betul, kami sudah klarifikasi, kami minta informasi dari internal Densus bahwa memang latar belakang yang bersangkutan melakukan pembunuhan ini itu motifnya karena masalah keuangan ya. Nah juga perlu disampaikan pula bahwa yang bersangkutan memang bermasalah karena sebelumnya juga pernah dilakukan sanksi etik kepada yang bersangkutan. Tetapi rupanya bukannya memperbaiki diri, tapi justru melakukan kejahatan yang lebih serius lagi. Oke, Pak Beni. Nah, mengenai menurut keterangan kepolisian, motif pelaku melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta korban, menurut Anda benarkah argumentasi bahwa pelaku mengalami kesulitan ekonomi? Karena apabila kita lihat dari faktanya bahwa kita ketahui mobil korban tidak dibawa oleh pelaku. Ya betul, jadi memang dari keterangan dari pihak Densus sendiri memang masalah yang dialami oleh yang bersangkutan sebelum ini pun kaitannya dengan hal menyangkut masalah keuangan. Jadi kalau mobil itu tidak sempat dibawa, pertimbangannya mungkin karena sudah diketahui oleh penduduk, ada yang tahu sehingga nanti dengan mudah mobil itu dilacak, sehingga dengan mudah pula yang bersangkutan akan bisa ditangkap. Jadi lebih pertimbangannya ke sana. Tetapi niatnya adalah ingin menguasai kendaraan itu. Seandainya si pengemudi atau korban ini tidak melawan, tidak mempertahankan diri, kemungkinan besar adalah mobil itu akan langsung dibawa oleh yang bersangkutan. Oke. Artinya menurut Anda apakah ada kemungkinan motif lain selain motif ekonomi di balik pembunuhan ini? Sejauh ini tidak ada, karena memang yang bersangkutan kalau di lingkungan teman-temannya itu dikatakan bermasalah ya. Jadi memang perilakunya memang sudah tidak bagus, makanya sempat kena sanksi etik. Oke, apabila kita lihat dari kronologi kejadian pada tanggal 23 Januari 2023, polisi mengatakan di hari yang sama pelaku kemudian ditangkap, tapi ini keluarga baru mengetahui tersangka adalah oknum dari keterangan penyidik sekitar tanggal 7 Februari. Menurut Anda, apakah seharusnya dari pihak kepolisian sudah proaktif memberikan keterangan kepada keluarga terkait siapa pelaku ini? Yang pertama dalam konteks penanganan kasus seperti ini, tentunya ada proses ya, proses sampai dengan penangkapan terjadi, kemudian pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk memastikan motif, memastikan sasarannya, korbannya dan sebagainya. Nah setelah itu barulah dilimpahkan kepada pihak yang menangani kasus ini, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Karena kalau Densus kan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan terorisme. Pak Beni, kuasa hukum keluarga korban mengatakan kasus ini berpotensi mengarah pada pembunuhan berencana. Ini seharusnya tersangka menurut kuasa hukum disangkakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 339 tentang pembunuhan yang didahului suatu perbuatan pidana. Anda melihat indikasi yang sama terkait kasus ini? Nanti semua itu akan bergantung pada hasil pembuktian. Yang pertama tentunya nanti dari olah TKP, kemudian rekonstruksi, itu nanti akan juga diikuti dengan pembuktian misalkan CCTV, keberadaan pelaku sebelumnya, kemudian keberadaan korban pada rute yang dilalui mobil, itu semua tentunya akan diambil gambarnya, rekamannya, dan dari situlah kemudian dikaitkan dengan pengakuan dari tersangka. Sinkron atau tidak, kemudian dari komunikasi, dari handphonenya dan sebagainya, adakah komunikasi korban dengan pelaku. Nah barulah kemudian nanti disimpulkan oleh penyidik penerapan pasal yang tepat. Sementara ini pasalnya 338. Namun ketika nanti ditemukan bukti-bukti lain, tentunya akan disesuaikan dengan pembuktian yang ada, seperti itu.
Oke, Pak Benny tadi mengatakan pelaku memang sering melakukan pelanggaran, ada fakta-fakta seperti pelaku ini sempat menipu temannya dengan alasan pinjam uang dan juga melakukan judi. Jika memang ini bermasalah, pelaku memang bermasalah, apakah seharusnya dari pertama sudah ada tindakan yang tegas, Pak Benny, menurut Anda? Ya, pertama kan dilakukan tindakan sanksi etik, tapi ternyata yang bersangkutan tidak jera atau tidak kapok. Kalau menurut saya dalam hal kasus-kasus seperti ini, lebih-lebih kalau arahnya ke perjudian, sebaiknya yang bersangkutan itu dikeluarkan dari Densus 88 karena nanti akan mencoreng nama baik Densus. Dikeluarkan kemudian ditempatkan di tempat yang tidak berisiko tinggi, di staf ataupun di bagian yang memang bisa dikontrol secara penuh. Sedangkan di Densus kan mereka penugasan lapangan lebih dominan ya. Nah ini agak rawan ketika mereka nanti melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi kalau dari kami, dari Kompolnas merekomendasikan ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang potensial berulang, itu lebih bagus dikeluarkan dari satuan kerja Densus untuk nanti sekali lagi tidak ada risiko yang lebih tinggi. Oke, Pak Benny, tentunya dari keluarga korban ingin kasus pembunuhan terhadap pengemudi ojek online ataupun Sony Rizal Teh itu ini diusut secara tuntas oleh polisi. Nah, untuk kemudian polisi bisa mengusut ini secara tuntas, transparan, apa yang harus dilakukan? Kami dari Kompolnas selaku pengawas eksternal akan memantau, mensupervisi penanganan kasus ini. Kalau nanti sudah tahu kapan reka ulang atau rekonstruksi, bila mungkin kan kami juga akan mengikuti hadir ataupun saat gelar perkara untuk memastikan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oke. Sejauh ini apakah Kompolnas sudah dilibatkan dalam kemudian penyidikan kasus ini? Belum, kami proaktif begitu mendengar kasus ini, kami langsung meminta informasi bagaimana mengenai latar belakang si tersangka, pelanggaran apa yang pernah dilakukan, dan sebagainya. Nanti berikutnya tentunya kami akan memberikan atensi kasus ini. Baik, kita tunggu bagaimana pengusutan tuntas dari kasus ini agar bisa memberikan rasa keadilan terutama bagi pihak keluarga korban. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas, Bapak Benny Mamoto telah berbincang bersama kami malam hari ini.